Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1061 Gu Dongman berkata, "Oh, di mana Bingbing dan saya bertarung, kami bercanda." Untuk bersenang-senang, namun, Lin Ming masih curiga. Dia menatap Gu Dongman dan Tang Wenbing dan berkata, "Saya pikir Anda baru saja menggaruk wajah Anda dan menarik rambut Anda. Ini tidak seperti bermain-main di tanah." Tang Wenbing memberi Lin Ming tatapan putih dan bersenandung. "Ya, bukan karena kamu yang akan kita lawan. Anda hanya pergi selama lebih dari 2 jam. Dongman tampak seperti dia keluar dari pikirannya. "Saya pikir itu benar-benar membosankan, jadi saya bertarung dengan Dongman." Lin Ming terdiam dan berkata dengan malu, "Berani Anda benar-benar membosankan. Anda bosan sampai pada titik pertempuran." Kemudian, Lin Ming melanjutkan, "Tapi selanjutnya, Anda akan terus bosan." "Aku punya hal-hal lain untuk pergi selama beberapa hari." Tanpa menunggu Lin Ming selesai, Gu Dongman tidak bisa tidak berteriak, "Mengapa kamu pergi lagi? Ini masih beberapa hari." "Tidak, aku akan pergi bersamamu kali ini." Tang Wenbing tidak bisa tidak berkata, "Ya, beberapa hari terlalu lama. Bagaimana jika Anda tidak bisa kembali? Aku akan menangis sampai mati." Wajah Lin Ming tenggelam, dan dia berkata perlahan, "Apa ini? Apakah kamu tidak tahu kekuatanku? Untuk mengatakan yang sebenarnya, aku telah mengalahkan kedua utusan hantu dan anak-anak mereka. By the way, ada juga leluhur jahat. Sekarang leluhur jahat juga merupakan kaki tanganku." "Apakah leluhur jahat kaki tanganmu?" Tang Wenbing tertegun dan tidak percaya sama sekali. Hanya meniupnya. "Tiup dengan keras. Saya tahu Anda tidak ingin kami terlalu khawatir. Itu sebabnya kau mengatakan itu." Memang, menurut pendapatnya, utusan hantu dan anak-anak mereka cukup kuat, apalagi nenek moyang yang jahat. Keberadaan macam apa nenek moyang yang jahat? Monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun tidak dapat membunuh bahkan para pemimpin dari 6 sekte besar. Mereka hanya bisa menutup dan memenjarakan bersama. Bahkan jika Lin Ming bisa berurusan dengan utusan hantu, dia tidak bisa berurusan dengan nenek moyang jahat. Untuk pertama kalinya, Gu Dongman secara alami berpikir dengan cara yang sama. Dia berpikir bahwa itu Lin Ming berbohong kepada mereka. Bahkan, dia tidak ingin mereka terlalu khawatir. Pada saat ini, Gu Dongman juga tampak bertekad, "Lin Ming, tidak peduli apa, saya akan pergi bersama Anda kali ini." Lin Ming malu dan berkata, "Apakah Anda tahu kemana saya akan pergi? Ikuti saja aku." "Anda mengikuti saya. Aku masih sama. Anda akan menjadi beban bagi saya." Inilah nenek moyang yang jahat. Pada saat ini, ekspresi Lin Ming bergerak. Saat berikutnya, dia melihat sosok di ruangan itu dari udara tipis. "Apa? Leluhur jahat akan datang?" Tentu saja, Gu Dongman dan Tang Wenbing masih tidak percaya kalimat terakhir Lin Ming untuk pertama kalinya. Ketika mata tertuju untuk melihat ke sana, dua orang juga benar-benar leng setelahnya, tertawa satu ekspor. "Apakah kamu bercanda?" Gu Dongman juga tertawa dan berkata, "Itu sangat lucu." "Lin Ming, di mana Anda menemukan seorang siswa SMA? Bagaimana ini bisa menjadi leluhur yang jahat, ketika kami buta?" Itu sangat lucu. Artinya, jika siswa SMA ini adalah leluhur jahat, maka aku, untuk pertama kalinya, Tang Wenbing tidak mempercayainya sama sekali. Pada saat ini, Lin Ming menyela, "Bagaimana denganmu?" Tanpa berpikir, Tang Wenbing berseru, "Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." "Itulah yang kamu katakan." Hei. Ketika dia mendengar Tang Wenbing mengatakan ini, Lin Ming tertawa. Wajahnya menunjukkan senyum ambigu, dan matanya tersapu ke atas dan ke bawah. Di bawah mata Lin Ming, Tang Wenbing merasa seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian. Dia terlihat di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Bahkan jika kamu tidak mempercayainya, pada saat ini, leluhur jahat itu berkata perlahan, 'Aku juga leluhur yang jahat.'" Sebelum suara kata "Zuzi" jatuh, napas yang kuat dan tak dapat dijelaskan telah dikirim keluar dari leluhur jahat, menutupi Gu Dongman dan Tang Wenbing. Waktu instan, dua orang jelas akan merasa tubuh mereka tidak bisa bergerak. Perasaan ini begitu tiba-tiba, waktu instan juga membiarkan dua orang tampaknya secara tidak sadar menunjukkan wajah panik. Tentu saja,
Keduanya jelas merasa bahwa itu dari napas seperti itu. Mereka jauh lebih baik daripada Lin Mingqiang. Melihat ekspresi Gu Dongman dan Tang Wenbing tiba-tiba berubah, leluhur jahat segera mengambil kembali napas ini dan berkata dengan tenang, "Sekarang, kamu harus percaya bahwa aku adalah leluhur yang jahat." Untuk sesaat, Gu Dongman dan Tang Wenbing tampak linglung, mengangguk. Melihat ini, Lin Ming berkata, "Kali ini, saya akan melakukannya dengan leluhur jahat. Sekarang kamu harus yakin." Untuk sementara waktu, Gu Dongman dan Tang Wenbing tampaknya agak linglung, mengangguk secara mekanis. Untuk sesaat, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak bisa memikirkannya. Bagaimana bisa Lin Ming dan leluhur jahat menjadi kelompok? Pada saat ini, mereka lebih khawatir. Semua orang tahu bahwa itu ada perseteruan besar antara leluhur jahat dan 6 sekte. Lin Ming juga terlibat di dalamnya, yang tidak sama dengan musuh dari 6 sekte. Melihat bahwa itu Gu Dongman dan Tang Wenbing lebih khawatir, Lin Ming bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Tapi sekarang, Lin Ming tidak banyak bicara. Dia membiarkan Wu Yanyi tinggal di rumah Gu, dan Gu Dongman dan Tang Wenbing merawat Wu. Ketika mengetahui bahwa itu Wu Sunyi telah menjadi orang biasa, Gu Dongman dan Tang Wenbing secara alami terkejut. Namun, memikirkan identitas Wu sebagai keturunan keluarga Wu, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan berjanji untuk merawat Wu. Kemudian, Lin Ming dan leluhur jahat tidak tinggal di keluarga pengasingan lagi, dan pergi langsung. Di tengah gerbang kuil Shaolin, ada ruang kultivasi tertutup yang sangat rahasia. Kemudian saya melihat bahwa itu hanya ada sosok yang duduk diam di ruang kultivasi yang besar. Ini adalah sosok yang tampak sangat kurus, mengenakan kasok tua dengan banyak tambalan. Dari tangan dan wajah yang terbuka, tidak boleh dikatakan bahwa itu adalah seseorang, lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah mumi. Anda juga dapat merasa jelas bahwa tidak ada fluktuasi napas atau vitalitas pada mayat seperti itu. Tapi pada saat ini, sosok seperti mayat tiba-tiba membuka matanya di wajahnya, dan dalam sekejap waktu, cahaya dingin melintas keluar. Kecelakaan? Apakah leluhur jahat berhasil keluar dari masalah? Kemudian, begitu matanya tertuju, bibirnya bergerak sedikit, seolah-olah menyampaikan beberapa kata. Benar saja, sosok lain, Abbas Shaolin, yang sedang bermeditasi di rumah, tiba-tiba membuka matanya, dan jejak keinginan melintas di matanya. Semua murid Shaolin, perhatikan, kemudian suara Shaolin Abot menyebar ke seluruh Shaolin. Tutup gerbang gunung, bab 1062. Setelah itu, kepala biara Shaolin merasa lega. Dia menutup matanya perlahan dan mulai bermeditasi lagi. Tapi saat itu, ketukan di pintu keluar. Pada saat yang sama, suara gugup dan bersemangat datang ke telinga Abbas Shaolin. "Abot, itu tidak baik. Seseorang telah membobol Shaolin dan langsung pergi ke daerah terlarang di gunung belakang." "Apa?" Kepala biara Shaolin terkejut untuk pertama kalinya ketika dia mendengar ini. "Aku baru saja mendapat berita bahwa itu leluhur jahat itu keluar dari masalah, dan aku berlari ke leluhur begitu cepat. Dalam hatiku, sosok Shaolin Abot telah menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia telah keluar." Tapi kata-kata murid Shaolin di luar rumah mengejutkan kepala biara. Kemudian dia mendengar murid Shaolin berbicara dengan sedikit panik di matanya dan berkata, "Abot, saya baru saja mendengar dari Huan bahwa itu kegelapan dunia barat ada di pegunungan Kunlun. Aku tidak menemukan Long Jing tapi aku tidak tahu dari mana mendapatkan berita bahwa ada Jing panjang di Shaolin." Dan dia datang menuju gerbang gunung Shaolin. Mendengar ini sejenak, Abbas Shaolin tidak hanya terkejut, tetapi juga lega dan bergumam, ternyata itu adalah keberadaan gelap dunia barat. Untungnya, itu bukan leluhur yang jahat. Kemudian kepala biara Shaolin berkata dengan tatapan santai di wajahnya. Di daerah terlarang di gunung belakang, ada 12 penjaga King Kong. Jika keberadaan gelap dunia barat berani masuk, hanya ada satu cara untuk mati. Kepala biara tidak baik. Namun, sama seperti suara Shaolin Abot baru saja jatuh, murid Shaolin lain muncul dengan suara. Pertama kali saya melihat bahwa itu murid Shaolin pucat dan pakaiannya berlumuran darah. Sepertinya dia jelas terluka. Melihat ini, kepala biara Shaolin tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya. Benar saja, murid Shaolin yang terluka parah berkata, "Abot, itu bukan hal yang baik."
Keberadaan gelap dunia barat telah menembus pertahanan 12 Fajras dan langsung memasuki daerah terlarang Housan. Apa? Itu tidak mungkin. Untuk pertama kalinya, Kepala Biara Shaolin tidak percaya ini terjadi. Itu benar, saya melihat bahwa itu murid Shaolin baru saja mengucapkan kalimat dan tiba-tiba pingsan. Untungnya, murid Shaolin di dekatnya cepat di mata dan tangan. Jadi dia membantunya. Jika tidak dia akan jatuh ke tanah. Kemudian, Kepala Biara Shaolin secara alami memasukkan pil ke mulut murid Shaolin. Denyut nadi lain, seluruh hati Shaolin Abot tidak dapat membantu pendinginan. Dia jelas merasa bahwa itu ada jejak racun darah dingin di tubuh murid Shaolin. Untuk semua murid dari 6 sekte, racun darah dingin tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang mengerikan. Para murid yang telah diracuni oleh racun darah dingin akan segera berasimilasi ke dalam makhluk gelap di dunia barat. Jaga dia, jika dia memiliki sesuatu yang tidak biasa. Pada titik ini, mata Shaolin Abot melintas jejak intoleransi dan perjuangan, dan kemudian dia berkata, jika dia berasimilasi, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Setelah itu, Kepala Biara tampaknya tidak memiliki hati untuk melihat bahwa itu murid Shaolin akan berasimilasi dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia secara alami datang ke tepi area terlarang di belakang gerbang Gunung Shaolin. Kepala Biara Shaolin tahu bahwa karena keberadaan gelap dunia barat telah menembus pertahanan Shaolin dan memasuki gerbang Gunung Shaolin, situasinya secara alami sangat buruk. Tapi setelah sekilas, situasinya lebih buruk dari yang diharapkan Abot Shaolin. Dia dengan jelas melihat bahwa itu 12 murid Shaolin yang telah menjaga daerah terlarang di gunung belakang, yaitu 12 Raja Kong, semuanya terluka dan jatuh ke tanah. Beberapa kehilangan lengan mereka. Beberapa kehilangan kaki. Beberapa dari mereka mengalami depresi besar di wajah mereka. Iya, perut tampaknya cakar yang sangat tajam. Darah menetes, untuk sementara waktu bahkan usus juga mengalir keluar. Masih ada beberapa yang baru saja kehilangan napas dalam hidup, artinya, mereka telah meninggal. Selain 12 murid Shaolin ini, banyak murid Shaolin berbaring di tanah. Tampaknya mereka semua terluka. Pada saat ini, beberapa Master Shaolin muncul, dan banyak murid Shaolin muncul pada saat yang sama. Abot, Shaolin memiliki orang dalam dan meracuni makanan. Kemudian gerbang gunung dibuka, dan keberadaan gelap dunia barat berkerumun. Salah satu Master Shaolin berkata, menggigit giginya. Kepala Biara Shaolin sangat terkejut sehingga dia tidak bisa tidak tertegun. Dalam sekejap, dia memiliki momentum yang sangat kuat. Apakah kamu sudah tahu siapa hantu itu? Seorang Master Shaolin menggelengkan kepalanya. Tidak, itu terjadi tiba-tiba. Itu tidak pernah terjadi di gerbang Gunung Shaolin, dan begitu kegelapan dunia barat mengalir masuk, itu langsung datang ke daerah terlarang di gunung belakang. Beberapa master paling kuat di gerbang gunung muncul untuk pertama kalinya untuk menghalangi keberadaan kegelapan di dunia barat, dan mereka tidak datang untuk menyelidiki dengan hati-hati. Pada saat ini, Kepala Biara Shaolin telah tenang. Wajahnya tenggelam dan dia berkata, kalian berdua pergi untuk segera mencari tahu hantu itu. Kalian berdua tinggal untuk menyembuhkan semua orang. Aku akan melihat betapa kuatnya kegelapan dunia barat. Beraninya aku masuk ke area terlarang Housan. Ketika saya tidak menyelesaikan kalimat saya melihat bahwa itu Kepala Biara Shaolin sudah menghilang. Dua lampu muncul tepat di atas gerbang Gunung Shaolin, dan kemudian dua bayangan muncul setelah mereka jatuh ke tanah. Kedua tokoh ini adalah Lin Ming dan Xie Zhu. Ya, apa yang terjadi? Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming mencium bau berdarah di udara, dan itu sangat tebal. Pada saat yang sama, Lin Ming juga merasakan sedikit kegelapan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, sebenarnya ada kegelapan di dunia barat, yang telah masuk ke gerbang Gunung Shaolin. Tiba-tiba, wajah Lin Ming menunjukkan warna yang bermartabat. Memang, ketika ia berada di tengah-tengah Gunung Kunlun, Lin Ming tahu bahwa itu setan di dunia barat akan memimpin tentara ke-6 sekte besar. Tentu saja, Lin Ming tidak berpikir bahwa itu pihak lain akan datang begitu cepat. Aku takut ada alasan lain. Jika benar, leluhur jahat tiba-tiba melihat masa lalu di kejauhan, memang ada banyak kegelapan yang kuat di dunia barat, membobol gerbang kuil Shaolin, dan mereka semua telah memasuki area terlarang Housan, kembali gunung daerah terlarang. Lin Ming juga melihatnya. Leluhur jahat itu berkata, jika ada kristal naga di kuil Shaolin,
itu tidak akan berada di tempat lain kecuali di daerah terlarang Housan. Di antara daerah terlarang di gunung belakang, masih ada tempat dengan lebih dari 1000 tahun arai. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk menjaga Jing panjang. Mari kita pergi dan melihat-lihat. Setelah mereka bermain, kami akan kembali. Untuk sesaat, Lin Ming tidak keberatan dengan kata-kata Xiezu. Karena keberadaan gelap dunia barat dapat masuk ke gerbang kuil Shaolin, kekuatan saat ini jauh lebih kuat daripada yang terakhir kali. Pada saat ini, Lin Ming dan leluhur jahat menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka datang ke tepi area terlarang. Pada saat ini, Lin Ming dan Sisu juga melihat bahwa itu ada beberapa murid Shaolin yang benar-benar menyembuhkan murid Shaolin yang terluka. Kamu adalah murid-murid dari sekolah-sekolah lain yang datang untuk membantu setelah mendengar berita itu. Ketika salah satu Master Shaolin melihat penampilan tiba-tiba Lin Ming dan Xiezu, dia segera merasa bahwa itu kekuatan mereka tak terduga, dan dia tidak merasakan sedikit pun rasa kegelapan. Bab 1063. Ketika dia mendengar ini, Lin Ming tidak ingin memperhatikan sisi lain dan ingin langsung masuk ke daerah terlarang di gunung belakang. Tapi tiba-tiba, dia merasa bahwa itu banyak murid Shaolin yang terluka diracuni oleh darah dingin. Dia masih tidak menjawab kata-kata Master Shaolin. Sebaliknya, Lin Ming datang ke murid Shaolin yang terluka parah, mengulurkan tangannya, menekannya pada orang lain, dan langsung mengisap racun darah dingin di tubuh orang lain. Apa? Ini tentu saja. Untuk pertama kalinya, Master Shaolin merasa bahwa itu racun darah dingin di tubuh murid Shaolin yang terluka parah telah menghilang sepenuhnya. Tiba-tiba, dia menatap Lin Ming seperti hantu. Untuk sesaat, Lin Ming sepertinya mengabaikan semua orang di sekitarnya. Tangannya terus bergerak dan tubuhnya berkedip terus-menerus. Artinya, setelah waktu yang singkat lebih dari 10 detik, semua murid Shaolin yang terluka parah dibersihkan dari racun darah dingin di tubuh mereka. Kali ini, tidak hanya Master Shaolin yang sudah menunjukkan tampilan tercengang melihat Lin Ming. Murid Shaolin lainnya, yang relatif kurang terluka, semua menatap Lin Ming seolah-olah mereka telah melihat alien. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa langsung menghisap racun darah dingin? Ya, hal seperti itu tidak pernah terdengar. Bagaimana dia melakukannya? Untuk sesaat, setiap murid Shaolin terkejut melihat Lin Ming. Pada saat yang sama, dia bingung. Dia jelas bukan murid dari 6 sekolah. Pada saat ini, seorang murid Shaolin sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berseru dengan tatapan kewaspadaan dan kewaspadaan di matanya. Lalu ia berkata, di antara 6 sekte, tidak pernah ada keterampilan yang dapat langsung menyerap racun darah dingin dalam tubuh. Ya, tidak ada keterampilan seperti itu yang dapat langsung menyerap racun darah dingin. Segera, banyak murid Shaolin juga melihat Lin Ming dengan tampilan kewaspadaan dan kewaspadaan yang sama. Pada saat ini, mantan Master Shaolin mengerutkan kening sedikit, dan kemudian bertanya kepada Lin Ming, "Adik kecil, apakah Anda seorang murid dari 6 sekolah, untuk menghindari masalah yang..." "Tidak perlu," Lin Ming secara alami mengangguk. "Saya seorang murid dari 6 sekolah besar, seorang tetua kehormatan sekolah Kunlun, dan tuan dan elder kehormatan dan master sekolah." Kunlun, semua murid Shaolin, termasuk Master Shaolin, menatap Lin Ming dengan tampilan yang luar biasa. Namun demikian, semua orang percaya kata-kata Lin Ming. Memang, belum lagi kemampuan Lin Ming untuk menyerap racun darah dingin secara langsung, bahkan kekuatannya yang tak terduga sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu Lin Ming benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi tetua kehormatan Sekte Kunlun. "Tuan, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Bagaimana dia bisa menjadi murid dari 6 sekolah, apalagi seorang tetua kehormatan sekolah Kunlun?" Pada saat ini, suara dingin masih terdengar di udara. Sosok telah muncul di depan mata Lin Ming dan lain-lain. Pada saat yang sama, hampir terlepas dari urutannya, ada hampir 20 angka, semuanya muncul. Lin Ming melihat dan tahu untuk pertama kalinya bahwa itu dia adalah murid dari 5 sekte lainnya. Dia pasti pernah mendengar tentang kegelapan dunia barat dan menyusup ke kuil Shaolin untuk mendukungnya. Lin Ming juga bisa merasakan pedang yang kuat Qi di tubuh lawannya untuk pertama kalinya. Tak perlu dikatakan, murid dari 6 sekolah ini harus menjadi murid sekolah King Cheng. Pada saat ini, Lin Ming secara alami menunjukkan ekspresi jijik. Memang benar bahwa itu mantan pemimpin dan wakil pemimpin Sekte King Cheng, serta beberapa bakat pedang besar, semua meninggal di tangannya.
Meskipun murid Sekte King Cheng ini juga memiliki 3 tingkat kekuatan untuk mengubah alam spiritual, sekarang, bahkan sebelumnya, Lin Ming mengatakan bahwa itu dia hancur sampai mati. Bukankah itu murid dari 6 sekolah? Tapi tiba-tiba, semua murid Shaolin menatap murid Sekte King Cheng dengan ekspresi mencurigakan di wajah mereka. Guru, anak ini tidak benar-benar murid dari 6 sekolah. Pada saat itu, sebelum kami memasuki Gunung Kunlun, kami melihat cara anak ini. Dia memiliki roh yang gelap. Itu benar. Anak itu benar-benar gelap. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian yang lain berbicara. Dengan kata-kata ini, masing-masing dari 20 orang ini tidak dapat membantu menatap Lin Ming dengan cahaya dingin di mata mereka. Tampaknya mereka akan mulai langsung di Lin Ming saat berikutnya. Apa? Udara kegelapan? Melihat bahwa itu hampir semua orang berbicara seperti ini, semua wajah murid Shaolin akhirnya berubah. Jika saja seorang murid Sekte King Cheng berbicara, tidak mungkin untuk berbohong. Tetapi ketika hampir semua orang mengatakannya, itu akan benar dalam semua kemungkinan. Saat ini, setelah seruan, setiap murid Shaolin meninggalkan Lin Ming satu demi satu. Tiba-tiba, semua orang tidak lagi berterima kasih kepada Lin Ming. Master Shaolin mengikutinya dengan tatapan membunuh, dan dia sepertinya memiliki ide yang tiba-tiba. Tidak heran kamu bisa menyerap racun darah dingin. Ada udara gelap di tubuh Anda. Kami hampir jatuh cinta padamu. Anda benar-benar memiliki motif tersembunyi, dia berkata. Apa tujuan Anda dalam melakukan ini? Untuk sesaat, Lin Ming tanpa ekspresi dan sepertinya mengabaikan keberadaan semua orang di sekitarnya. Dia melihat area terlarang di gunung belakang. Memang benar bahwa itu untuk pertama kalinya, Lin Ming juga bisa merasakan gelombang napas yang kuat. Sudah jelas bahwa itu kegelapan yang kuat dari dunia barat menyerang arai dan pertempuran dengan yang kuat dari Shaolin. Dalam hal ini, Lin Ming tidak ingin masuk. Ketika kedua belah pihak hampir pada saat yang sama, ia dan leluhur jahat akan masuk lagi dan menjadi burung pipit. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarku? Melihat mata Lin Ming hanya melihat area terlarang di gunung belakang, dia mengabaikan penampilan keberadaan semua orang. Master Shaolin juga marah. Wajahnya sedikit suram sejenak, dan dia menatap Lin Ming. Guru, mengapa berbicara dengan anak ini? Murid Sekte King Cheng berkata lagi. Dan roh pedang yang kuat telah dikirim keluar darinya, anak ini adalah keberadaan gelap dunia barat. Tidak peduli berapa banyak yang dia katakan, tidak ada gunanya membunuhnya secara langsung. Pada akhir kalimat, pedang ki dari murid Sekte King Cheng menjadi lebih kuat dalam sekejap, dan dia langsung menuju Lin Ming. Di mata murid Sekte King Cheng ini, Lin Ming setidaknya bisa menunjukkan kekuatannya dan menahan pedangnya yang ganas. Tapi yang sangat mengherankan, dan yang mengejutkan wajah orang lain, dia melihat bahwa itu Lin Ming hanya berdiri dengan cara acuh tak acuh, dan roh pedangnya yang sangat kuat menyapu langsung dari tubuh Lin Ming seperti angin sepoi-sepoi. Bab 1064 murid Sekte King Cheng tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi lebih suram. Dia juga membunuh dan berteriak, semua orang. Bahkan jika anak itu lebih kuat, dia hanya satu orang. Dengan begitu banyak orang di sini dan Tuan Shaolin, aku takut dia tidak bisa membunuhnya. Master Shaolin memiliki kekuatan untuk mengubah semangat menjadi 6 tingkat. Dengan semua jenis keterampilan Shaolin, tidak mudah untuk membunuh anak ini. Sekarang semua orang berbicara. Pada saat yang sama, semua orang juga menunjukkan momentum yang sangat kuat. Tampaknya bahkan postur putus asa pun dibawa keluar. Sesungguhnya mereka harus melakukannya. Sebelum mereka memasuki Gunung Kunlun, mereka melihat kekuatan Lin Ming. Hampir semua murid King Cheng tidak bisa menyakiti Lin Ming. Pada saat itu, masing-masing dari mereka diam-diam bersumpah bahwa itu jika mereka memiliki kesempatan, mereka akan melawan Lin Ming. Hal seperti itu tidak pernah terjadi di 6 sekte. Setelah itu terjadi, itu pengecualian, dan tidak ada alasan bagi pihak lain untuk tidak mati. Selain itu, ada juga Master Shaolin yang hadir di sini. Menurut pendapat semua orang, mereka memiliki lebih banyak peluang untuk menang. Melihat bahwa itu semua orang menatapnya, dia akan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Lin Ming melihat murid Sekte King Cheng dan berkata, tampaknya Sekte King Cheng benar-benar akan menghancurkan keluarga. Nak, kau sedang mencari kematian. Beraninya kamu mengatakan itu? Tentu saja. Ini adalah pertama kalinya murid Sekte King Cheng sangat marah dan meraung. Setelah melihat Lin Ming berbicara seperti ini,
Tampaknya Tuan Shaolin akhirnya memutuskan bahwa itu Lin Ming tidak bisa menjadi murid dari 6 sekte utama. Tidak peduli seberapa dalam kontradiksi antara 6 sekte, tidak mungkin bagi mereka untuk mengatakan kata-kata seperti membiarkan pihak lain menghancurkan sekte. Mari kita lakukan bersama-sama, membunuh anak ini, dan kemudian kita akan pergi ke daerah terlarang Housan untuk mendukung murid Shaolin untuk menghadapi keberadaan gelap dunia barat. Murid sekte Qingcheng juga berbicara dengan cara membunuh, tetapi ketika dia menyelesaikan kalimatnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Ketika orang lain memperbaiki mata mereka, mereka juga ketakutan. Dalam sekejap, semangat pembunuh mereka menjadi lebih kuat. Sekarang, satu persatu, mereka marah. Nak, apa yang kamu lakukan? Lepaskan kakak laki-laki bela diri Yao. Nak, jika kamu berani membunuh kakak laki-laki bela diri Yao, kamu akan mati. Memang, pada saat ini, Lin Ming sudah muncul di depan sekte Qingcheng. Dia juga mengulurkan tangannya, meraih leher masing-masing, dan mengangkat seluruh orang itu. Jangan salahkan dirimu sendiri, nak. Ini di 6 sekte utama kuil Shaolin. Apakah Anda tahu apa kejahatan membunuh murid-murid dari 6 sekte utama di gerbang gunung dari 6 sekte utama? Wajah Master Shaolin secara alami menjadi lebih jelek. Dia menatap Lin Ming dan mengucapkan kata demi kata. Tapi Lin Ming masih tanpa ekspresi. Dia hanya melihat murid sekte Qingcheng, dan kemudian berbicara perlahan. Pemimpin sekte Qingcheng mengatakan kepada saya untuk membunuh saya ketika saya mengatakan membunuh. Apa kamu tidak sebagus semut mol di depanku. Untuk sesaat, murid sekte Qingcheng dicekik oleh Lin Ming, dan mulutnya hanya bisa membuat beberapa suara samar-samar. Pada saat yang sama, ketika dia mendengar kata-kata Lin Ming, dia masih memiliki perasaan yang luar biasa di dalam hatinya. Pemimpin sekte Qingcheng tinggi di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengagumi keberadaannya. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh seorang anak laki-laki, tapi saat berikutnya, dia tidak bisa lagi berpikir. Memang benar bahwa itu kali ini, dia melihat tangan Lin Ming. Dengan sedikit kekuatan di tangannya, dia mendengar klik. Leher murid sekte Qingcheng langsung terputus. Dengan ledakan, Lin Ming juga melemparkan murid sekte Qingcheng ke tanah. Melihat adegan seperti itu, belum lagi murid-murid dari 6 sekte, bahkan Tuan Shaolin tertegun dan menarik napas. Murid sekte Qingcheng ini memiliki 3 tingkat kekuatan untuk mengubah alam spiritual. Dia juga yang terbaik di antara para ahli, tetapi dia meninggal di tangan Lin Ming. Terlalu sulit untuk mati. Seperti yang dikatakan Lin Minggang, itu lebih buruk daripada semut mol. Untuk sesaat, semua orang terkejut dengan tindakan Lin Ming. Tidak ada yang berani melakukannya terlebih dahulu, termasuk Master Shaolin. Pada saat ini, Lin Ming perlahan melirik semua orang dan kemudian berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya mungkin juga mengatakan yang sebenarnya. Aku membunuh ayam untuk monyet, adapun mengapa saya membunuh murid sekte Qingcheng? Karena kebencian antara saya dan sekte Qingcheng sangat dalam. Saya tidak peduli tentang membunuh murid sekte Qingcheng lain, adapun Anda, saya tidak ingin melakukannya sekarang tentu saja. Ini tidak berarti bahwa itu saya takut pada Anda dan tidak berani membunuh Anda." Pada titik ini, mata Lin Ming tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. "Jika kamu benar-benar tidak takut mati, aku bisa membantumu." Setelah itu, Lin Ming tidak menyimpannya lagi. Dia mengirimkan napas dari 8 lapisan roh. Awalnya, Tuan Shaolin masih ragu-ragu apakah akan melakukannya atau tidak, tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya kaku. Dia juga tampak seperti orang aneh. Melihat Lin Ming, suaranya tampak bergetar, kekuatan dan kekuatanmu telah mencapai tingkat ke-8 Hualingjing." Untuk sesaat, Lin Ming mengangguk sedikit. "Ya, kekuatanku telah mencapai tingkat ke-8 Hualingjing." Kata-kata ini ekspor. Ini semua tampaknya tanpa sadar menuangkan untuk mengambil napas dingin. Langkah kaki langsung mundur, tiba-tiba jauh pergi beberapa meter. Untuk sementara waktu, banyak murid dari 6 sekte utama tidak bisa membantu melihat tubuh sekte Qingcheng di tanah. Orang ini benar-benar dirugikan. Dia hanya memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam spiritual, tetapi dia berani menantang yang kuat dari tingkat ke-8 dari alam spiritual. Ini umur yang panjang. Sudah hampir sampai di sana. Ayo masuk, leluhur jahat, yang telah menonton sepanjang waktu, melihat tangan Lin Ming, dan matanya melintas sedikit kejutan, tapi itu saja. Kemudian dia melihat daerah terlarang di gunung belakang lagi dan mengatakan sesuatu. Dengan itu,
bentuk tubuh leluhur jahat pertama-tama harus berkedip dan menghilang. Kemudian, Lin Ming menghindar dan pergi ke daerah terlarang Housan. Sampai aku tidak bisa merasakan napas Lin Ming, semua orang di tempat kejadian masih dalam keadaan palpitasi dan lega. Tapi pada saat ini, tiba-tiba sosok muncul dari udara tipis dan muncul di depan mata semua orang. Guru Shaolin tertegun, dan matanya tampak menunjukkan jejak kepanikan, dan suaranya sedikit bergetar. Kamu? Bagaimana kamu bisa keluar lagi? Bukankah begitu? Kamu bilang kamu tidak akan membunuh kami. Memang, pada saat ini, mereka semua melihat sosok yang akrab. Itu Lin Ming yang baru saja memasuki daerah terlarang dari gunung belakang. Bab 1065 pada saat ini, mulut Lin Ming sedikit berubah, mengungkapkan jejak kedinginan. Kemudian dia berbicara perlahan dan berkata, aku tiba-tiba menyesalinya, tidak bisakah aku, sebagai makhluk yang kuat dan gelap di dunia barat, ketika saya menghadapi sekelompok orang dari 6 sekte besar seperti Anda, mengapa saya tidak membunuh mereka semua? Baru saja, aku bilang aku tidak akan membunuhmu, hanya untuk menghiburmu. Anda benar-benar percaya. Itu membuktikan bahwa itu semua orang di 6 sekte Anda sangat bodoh. Pada akhir kalimat, napas samar dan kuat telah dikirim keluar dari Lin Ming, dan itu menyelimuti semua orang dalam sekejap. Ada apa? Mengapa aku tidak bisa bergerak tiba-tiba? Pada saat ini, semua orang, termasuk Master Shaolin, terkejut dan berubah warna. Master Shaolin kemudian berseru, apa artinya ini? Itu membuat kita semua tidak dapat bergerak dalam sekejap. Apakah itu kekuatan sejati Anda memang? Pada saat ini, Master Shaolin tampaknya dapat dengan jelas merasakan bahwa itu kekuatan Lin Ming bahkan lebih kuat. Kemudian dia melihat bahwa itu Lin Ming tidak dapat diprediksi dan hanya tertawa. Kekuatan saya, tentu saja, lebih dari itu. Setelah sepatah kata pun, dia melihat cahaya dingin di mata Lin Ming. Ada apa? Aura di tubuhku di luar kendali. Benar saja. Sebagian besar murid dari 6 sekte besar berteriak terkejut ketika wajah mereka sangat berubah. Jeritan baru saja keluar, dan adegan yang membuat semua orang terlihat putus asa juga terjadi. Begitu saya melihat, hisap yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Ming, yang segera membangkitkan semangat semua murid dari 6 sekte. Untuk sesaat, itu seperti suara teriakan. Semua orang merasa bahwa itu semua aura di tubuhnya mengalir keluar dan bergabung ke dalam tubuh Lin Ming. Munculnya adegan seperti itu, sangat aneh. Kita bisa melihat bahwa tidak ada darah di setiap wajah. Satu persatu, mereka berseru, ya Tuhan, ada apa? Aura di tubuhku tersedot bersih dalam sekejap. Kekuatan saya telah turun. Sebenarnya langsung turun ke tahap kekuatan gas. Banyak murid dari 6 sekte utama jelas merasakan perubahan dalam tubuh mereka. Situasi aneh seperti itu membuat mereka ingin mati dalam sekejap. Benar saja, saat berikutnya, saat jeritan keluar, salah satu dari 6 murid sekte besar kehilangan bahkan kekuatannya. Kemudian, dengan ledakan, dia jatuh dan meninggal dalam sekejap. Ini baru permulaan. Setelah itu, suara jatuh ke tanah terus berdering, dan hanya 4 atau 5 detik berlalu. Tidak peduli mantan murid Shaolin atau 5 sekte lainnya, hampir semuanya jatuh ke tanah dan meninggal dalam sekejap. Tanpa kecuali, semua orang meninggal dengan cara yang sama. Aura dalam tubuh langsung diserap, dan kekuatan turun ke tahap kekuatan Qi. Kemudian bahkan kekuatan Qi dalam tubuh menghilang, dan kemudian benar-benar kehilangan vitalitasnya. Pada saat ini, hanya 5 orang, termasuk Master Shaolin, yang bisa berdiri. Dapat dilihat dengan jelas bahwa di antara semua orang, kekuatan kelima orang ini adalah yang terkuat. Mungkin itu yang terjadi. Mereka berlima belum jatuh. Tetapi pada saat ini, melihat mayat-mayat yang tersebar di lantai, Tuan Shaolin dan 5 orang lainnya hanya merasakan ledakan dingin, dan merinding mereka juga muncul lapis demi lapis. Tentu saja, mereka sangat terkejut dan menatap Lin Ming. Melihat ini, Lin Ming menunjukkan wajah tanpa ekspresi dan berkata, jangan menatapku seperti ini. Anda adalah murid dari 6 sekte utama. Cepat atau lambat, ini akan menjadi akhir Anda. Kalian berlima juga bisa mati. Tapi ketika kalimat ini selesai, ada jejak warna yang tidak dapat dijelaskan di mata Lin Ming. Saat berikutnya, Anda akan melihat guru Shaolin dan 5 orang lainnya jatuh bersama. Sepertinya mereka sudah mati, tetapi Tuan dapat melihat bahwa masih ada jejak vitalitas di tubuh mereka.
Melihat Master Shaolin dan 5 orang lainnya, mata Lin Ming sekali lagi memancarkan jejak warna yang tidak dapat dijelaskan, diikuti oleh senyum, dan kemudian seluruh orang menghilang. Ada 2 tokoh yang memasuki area terlarang gerbang Gunung Shaolin, tetapi tiba-tiba, salah satu dari mereka makan. Angka ini juga tidak dapat membantu berkedip jejak kebingungan dan kekhawatiran di mata warna, diikuti, melihat kembali ke jalan. Melihat ini, sosok lain juga berhenti dan bertanya aneh. Ada apa? Ada apa? Untuk sesaat, sosok itu adalah Frank. Baru saja, ada kelainan dalam metode pernapasan di tubuh saya. Saya mengambil inisiatif untuk beroperasi untuk sementara waktu, dan kecepatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Memang, kedua tokoh ini secara alami adalah Lin Ming dan Xie Zhu. Pada titik ini, Lin Ming berhenti sedikit dan merasa sedikit aneh sebelum dia berbicara lagi. Selain itu, aku juga merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan. Seolah-olah ada pada titik ini, Lin Ming tidak tahu bagaimana berbicara. Pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan yang baru saja dia rasakan. Perasaan seperti itu cukup aneh. Oh, tapi tiba-tiba dia mendengar Lin Ming berbicara seperti ini, dan leluhur jahat merenungkan sedikit. Kemudian warna aneh melintas di matanya dan mencoba mengatakan, sebagai anggota klan Shenlong, ada cara untuk menjelaskan situasi ini. Oh, apa yang kamu katakan? Sebuah pertanyaan. Tiba-tiba, Lin Ming juga bisa samar-samar menyadari sesuatu, bernapas juga tidak bisa membantu sedikit lebih cepat. Di luar area terlarang di gunung belakang, harus ada anggota dari jenis Anda sendiri, anggota lain dari klan naga. Leluhur jahat datang perlahan, dan matanya sedang dalam perjalanan ketika dia datang. Untuk sesaat, dia tampaknya memiliki jejak harapan, mengharapkan bahwa itu sosok akan tiba-tiba muncul. Dari jenis yang sama, pada saat ini, Lin Ming tertegun, dan matanya tampak berkedip sinar sukacita, seolah-olah untuk dirinya sendiri. Jika mereka adalah jenis yang sama, mereka tidak akan menjadi orang lain kecuali orang tua saya. Tapi itu tidak mungkin. Tapi kemudian Lin Ming menggelengkan kepalanya dan membantah tebakannya. Jika itu orang tua saya, karena saya merasakan keberadaan satu sama lain, orang lain juga harus merasakan saya. Pada saat ini, orang juga harus muncul. Memang, pada saat ini, Lin Ming dapat dengan jelas merasa bahwa itu tidak hanya sisi lain tidak muncul, metode pernapasan Lin Ming di tubuhnya telah kembali normal. Dia tidak merasakan napas abnormal lagi. Namun, dengan jejak harapan, Lin Ming bertanya kepada leluhur jahat, apakah kamu merasakan napas abnormal? Leluhur jahat menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, tidak. Bab 1066, ya, mungkin barusan, aku baru saja memiliki ilusi untuk sesaat. Lin Ming tertegun dan berkata pada dirinya sendiri. Yang paling penting sekarang adalah mendapatkan Long Jing dan Sisu. Mari kita terus masuk. Setelah itu, Lin Ming tidak memperhatikan situasi tak terduga sekarang. Sosoknya melintas lebih dulu dan menghilang. Kemudian, leluhur jahat itu masuk jauh ke daerah terlarang Housan. Tiba-tiba, Lin Ming dan leluhur jahat sudah pergi jauh selama ribuan meter. Pada saat ini, Lin Ming harus berhenti. Untuk sesaat, bahkan wajah leluhur jahat itu bermartabat dan berhenti. Jauh, tampaknya ada dataran, yang tampaknya tak terbatas. Di ketinggian, di sekitar, ada kabut ringan. Tidak ada keraguan bahwa itu Lin Ming tahu bahwa itu ini harus menjadi tempat di mana nenek moyang jahat mengatakan sekarang, yang tertinggal di gerbang Gunung Shaolin selama lebih dari 1000 tahun. Pada saat ini, Lin Ming dan Xie Zhu dengan jelas melihat bahwa itu ada 2 kelompok orang yang berdiri di dekatnya. Tidak ada keraguan bahwa di satu sisi adalah keberadaan gelap dunia barat. Di kejauhan, mata Lin Ming menyapu sedikit, dan hatinya bertepuk tangan untuk pertama kalinya. Benar saja, dia telah menduga bahwa itu keberadaan gelap dunia barat, yang masuk ke gerbang Gunung Shaolin kali ini, memang jauh lebih kuat. Pada pandangan pertama, ada lebih dari 50 orang di sisi lain, termasuk beberapa Raja Serigala dan Raja Kelelawar, lebih banyak orang asing dan beberapa yang tidak dikenal. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming tahu bahwa itu orang-orang ini harus menjadi jenis lain dari keberadaan gelap di dunia barat. Saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melihatnya lebih serius, dan kemudian dia sedikit tertegun. Dalam tubuh ini, napas tampaknya sangat kompleks, dengan nafas kekuatan supranatural, Raja Serigala, Raja Kelelawar dan sebagainya.
Tanpa diduga, ada juga aura surga. Dalam perasaan Lin Ming, keberadaan gelap dari bagian dunia barat ini seperti segalanya dan tidak ada apa-apa, seperti empat hal yang berbeda. Apa saja hal-hal itu? Nafas di dalam sangat aneh, untuk sesaat, bahkan leluhur jahat berbicara seperti ini. Mendengar ini, tentu saja, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi lebih waspada dan waspada terhadap keberadaan gelap dunia barat. Di sisi lain, tentu saja, ada banyak ahli di kuil Shaolin. Dari segi jumlah, ada lebih dari 100 orang. Untuk pertama kalinya, wajah Lin Ming juga terkejut. Di antara banyak ahli di kuil Shaolin, mereka adalah yang paling kuat. Mereka telah mencapai tingkat ke-9 Hualingjing, dan mereka masih dua. Selain itu, ada master dari 8 tingkat alam spiritual. Adapun yang lain, kekuatan mereka berkisar dari tingkat ke-7 ke tingkat pertama. Kekuatan semacam ini secara alami membuat Lin Ming menatapnya dengan mata baru. Tentu saja, Lin Ming dapat melihat bahwa itu bahkan jika itu tidak semua kekuatan kuil Shaolin, itu 99%. Aku takut bahwa itu beberapa tuan yang tersisa tidak akan pernah muncul sampai kuil hancur. Pada saat yang sama, mata leluhur jahat perlahan-lahan menyapu ratusan murid Shaolin. Untuk sesaat, dia sepertinya tidak melihat orang yang ingin dia lihat. Jejak kekecewaan melintas di matanya. Tapi kemudian, ada kilatan cahaya dingin di matanya. Pada saat ini, di sisi gelap dunia barat, seorang pria kekar berbicara dan berkata dengan dingin, "Kau tidak bisa menghentikan kami sama sekali." Setelah jeda, mata pria itu juga perlahan melirik semua orang, dan kemudian berkata, "Saya menyarankan Anda untuk keluar dari jalan, atau kita akan membuat sungai darah di sini." Di sisi banyak ahli di kuil Shaolin, kepala biara Shaolin pertama kali keluar dengan cahaya dingin di matanya dan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan berita bahwa itu ada Jing Panjang di Shaolin. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak ada kristal naga di Shaolin jika Anda bersikeras untuk menerobos area ini. Datang saja saya katakan, Anda hanya memiliki satu cara. Tidak ada jalan kembali." Pada saat ini, pria kekar tiba-tiba memberikan senyum aneh. Kemudian matanya tertuju pada salah satu murid Shaolin, dan dia berkata, "Master Tongming, apa yang kamu tunggu? Sekarang saatnya bagimu untuk melakukannya lagi." Untuk sesaat, mereka merasa sangat bingung tentang hal ini. Jadi mereka melihat bahwa seorang pria pendek dan gemuk, yang tampak berusia sekitar 50 tahun, di antara banyak ahli di hutan, tiba-tiba melintas dan menyapu kegelapan. Orang ini harus menjadi tuan bijak yang dikatakan pria kekar itu. Melihat ini, semua master Shaolin tidak bisa membantu tetapi menyadari sesuatu. Segera, mereka hampir bertepuk tangan pada saat yang sama. Saat berikutnya, ketika Master Tongming mengambil satu hal dari lengan lebar, semua wajah Master Shaolin sangat berubah. Hampir pada saat yang sama, semua Master Shaolin berseru serempak. Dalam sekejap, kepala biara Shaolin bahkan lebih membunuh. Dia menatap tuannya dan berbicara dari kata demi kata. "Tongming, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Anda akan segera kembali dan memberi saya stupa." Melihat bahwa wajah Abbot Shaolin sangat berubah, dia mulai berbicara dengan gigi yang menggerogoti. Master Tongming tertawa, "Abbot, kalau saja kamu tahu pentingnya pagoda relik, jika aku menghancurkannya." Pada saat ini, mata Shaolin Abbot memelototi dan dia berhenti minum. Menghadapi Shaolin Abbot dengan tampilan yang lebih mematikan, Master Tongming masih terlihat sama dan berkata perlahan, "Apakah kamu pikir aku berani, atau tidak berani?" Sebuah kata tidak selesai, cahaya kemasan telah diselimuti tangannya di stupa. Pada saat ini, tidak hanya kepala biara Shaolin, tetapi juga semua ahli Shaolin lainnya terkejut. Pada saat ini, semua orang secara alami mengerti siapa hantu kuil Shaolin. Tidak diragukan lagi, itu adalah Master Tongming ini. Master Tongming tidak hanya meracuni dan membuka gerbang gunung, tetapi juga mencuri pagoda peninggalan Shaolin. Saat ini, lebih dari 100 Master Lin menatap Master Tongming. Sepertinya mereka ingin merobek Master Tongming berkeping-keping segera. Tapi sekarang, mereka tidak berdaya dan tidak berani bertindak gegabah. "Aku takut Tuan Tongming tiba-tiba menghancurkan pagoda peninggalan, salah satu harta Shaolin." "Tongming, aku tidak pernah berpikir bahwa itu kamu, sebagai Tuan Shaolin, mengkhianati Shaolin." Pada saat ini, semangat pembunuh Shaolin Abbot kurang lebih terkendali. Melihat Master Tongming, dia berkata perlahan, Kurang omong kosong," kata pria kekar itu, yang berada di antara banyak makhluk gelap di dunia barat.
Pada saat ini, dia tampak tidak sabar dan mulai minum dingin. Jika Anda tidak ingin stupa dihancurkan, keluarlah dari jalan. Aku bilang, hari ini, kita tidak diizinkan untuk pergi ke Longjing, dan kita tidak akan pernah berhenti melihat kepala biara Shaolin dan banyak ahli lainnya tidak jauh. Tampaknya mereka tidak bermaksud keluar dari jalan sama sekali. Pria kekar itu tidak bisa membantu bersenandung. Nah, jika Anda tidak keluar dari jalan Tongming, menghancurkan stupa namun, begitu suara kata-kata ini jatuh, Tuan Tongming tiba-tiba merasa bahwa itu tangannya kosong. Sekilas, dia tertegun. Sudah hilang. Stupa, yang jelas di tangannya, tiba-tiba menghilang. Untuk sesaat, Master Tongming menunjukkan ekspresi seperti hantu. Bab 1067 dia juga melihat bahwa itu stupa di tangan Master Tongming tiba-tiba menghilang, dan pria kekar itu tertegun untuk pertama kalinya. Namun, segera, dia sepertinya bisa melihat sesuatu, dan wajahnya menunjukkan jejak ketidakpuasan, dan berkata untuk menguasai Tongming, "Tongming, apa yang kamu lakukan? Saya ingin Anda menghancurkan stupa, tidak menyimpannya lagi." Pada saat ini, Master Tongming masih menunjukkan tatapan yang sangat konyol, melihat tangannya yang kosong dan bergumam, "Saya tidak menyingkirkan stupa. Stupa Serif benar-benar menghilang langsung di tanganku." Pria kekar itu tampaknya masih belum mempercayainya. Dia mendengus dingin, dan ada cahaya dingin di matanya. Melihat Master Tongming, dia berkata, "Tongming, jangan berpura-pura menjadi bodoh di depanku. Stupa ada di tanganmu. Bagaimana bisa menghilang Tongming?" Saya bertanya. "Apakah Anda ingin kembali sumur?" Ketika pertanyaan seperti itu diajukan, napas yang tidak dapat dijelaskan dan kuat telah dikirim keluar dari pria kekar dan menyelimuti Tuan Tongming. Untuk sesaat, Master Tongming tampak menggigil tanpa sadar. Setelah itu, dia bahkan mengangkat tangannya dan bersumpah mengatakan, "Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak menyingkirkan stupa itu, kalau tidak, aku akan mati." Sementara Master Tongming sedang berbicara, pria kekar itu terus menatapnya. Untuk sesaat, dia secara alami tahu bahwa itu Tuan Tongming tidak berbohong. Kemudian, mata pria kekar itu secara alami melihat banyak ahli di hutan tidak jauh dari yang sebaliknya. Untuk pertama kalinya, dia bisa melihat bahwa itu tidak ada seorang pun di antara banyak master hutan yang tiba-tiba menyambar stupa. Memang, jika ada master seperti itu di antara banyak murid Lin yang bisa mengambil kembali stupa tanpa menyadarinya, keberadaan gelap dunia barat di pihak mereka akan jatuh satu persatu. Selain itu, kedua belah pihak bertengkar sekarang. Tampaknya meskipun mereka tidak menunjukkan semua kekuatan mereka, mereka juga memiliki pemahaman umum tentang kekuatan masing-masing. Apakah ada orang lain di sini? Pikiran listrik berubah antara. Mata pria kekar ini tidak bisa membantu tetapi menyapu ke arah sekitar satu mata. Tetapi untuk sesaat, ia juga benar-benar tidak mendeteksi napas abnormal lainnya. Pada saat yang sama, ketika pagoda peninggalan di tangan Master Tongming tiba-tiba menghilang, banyak ahli di hutan secara alami melihatnya untuk pertama kalinya. Mereka semua tertegun dan berpikir bahwa itu Tuan Tongming telah menyingkirkannya. Tetapi setelah mendengar percakapan antara Master Tongming dan pria kekar itu, mereka juga memilih untuk mempercayai Tuan Tongming. Apakah ada master lain yang datang? Hampir pada saat yang sama, banyak ahli Shaolin juga memiliki tebakan seperti itu. Kemudian, mata semua orang juga melihat sekeliling. Tapi, seperti keberadaan gelap dunia barat, mereka tidak menemukan apa-apa. Namun, untuk kemunculan perubahan yang tiba-tiba seperti itu, banyak ahli di jantung hutan juga merupakan sukacita. Pria ini tiba-tiba mengambil stupa dari Master Tongming di depan banyak ahli. Ini menunjukkan kengerian kekuatannya. Meskipun sisi lain tidak muncul, dan teman-teman dan musuh mereka tidak diketahui, jelas lebih baik bagi mereka untuk merebut stupa dari Master Tongming. Setidaknya, Master Tongming tidak bisa lagi mengancam mereka dengan stupa. Setelah perubahan hati, kepala biara Shaolin sekali lagi melihat keberadaan gelap dunia barat, dan berkata dengan dengungan dingin, "Sekarang setelah kamu kehilangan stupa, kamu tidak bisa mengancam kami. Apa yang Anda tunggu? Jika Anda ingin menerobos area ini, Anda dapat melakukannya secara langsung." Tos, tidak ada penalti, stupa tiba-tiba menghilang. Tentu saja, pria kekar itu cukup tertekan. Pada saat ini, dengan dengungan dingin, tubuhnya adalah orang pertama yang berkedip ke banyak master hutan. Alam mengikuti dengan cermat, dan kegelapan dunia barat di belakang kita bergegas ke depan.
Untuk sesaat, di tempat area ini, perang besar pecah lagi. Tidak jauh, Lin Ming hanya melihat bahwa itu leluhur jahat tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, leluhur jahat sudah memiliki sesuatu seperti pagoda di tangannya. Benda semacam ini terlihat hampir setengah meter dan memiliki 18 lapisan penuh. Jika Anda melihatnya dari luar, bahan dari hal-hal seperti itu agak aneh, seperti kayu, batu giok dan batu. Pagoda relik, segera setelah muncul, leluhur jahat juga menunjukkan ekspresi sukacita. Dia melihat benda di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh kejutan, saya pergi ke kuil Shaolin ratusan tahun yang lalu, tetapi saya tidak dapat menemukan pagoda peninggalan. Saya tidak berharap bahwa saya mendapatkannya hari ini. Surga sudah mulai membantu saya secara rahasia. Oh, stupa hati Lin Ming bergerak secara alami ketika dia melihat bahwa itu leluhur jahat itu sedikit linglung dan menggumamkan kalimat ini. Pagoda Buddha yang disebutkan oleh leluhur jahat harus menjadi salah satu harta yang paling penting. Tentu saja, Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang stupa. Dengan rasa ingin tahu, Lin Ming bertanya, leluhur jahat, apa pagoda peninggalan ini? Mendengar pertanyaan tiba-tiba Lin Ming, leluhur jahat kembali ke akal sehatnya. Sepertinya dia tiba-tiba datang dan ada Lin Ming di sampingnya. Untuk sesaat, dia tampak tenang dan acuh tak acuh. Pagoda peninggalan ini tak ternilai harganya bagi mereka yang berguna. Bagi yang tidak berguna, itu adalah pemborosan. Untuk sesaat, Lin Ming merasa tidak bisa berkata-kata. Melihat bahwa itu leluhur jahat jelas tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang stupa, dia secara alami tidak ingin mengajukan pertanyaan lagi. Saat itu, leluhur jahat tiba-tiba berkata, "Nak, aku tidak bisa pergi bersamamu untuk mendapatkan Longjing sekarang." Singkatnya, ada kilatan cahaya kuning di telapak tangan leluhur yang jahat. Ada dua hal, total 7 hal, ketiganya adalah jimat, dan satu adalah jimat ilahi, yang bisa ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Keduanya adalah rune menyala. Jika Anda dikepung oleh banyak ahli, Anda dapat menggunakan keempat bendera kecil ini adalah satu set arai. Setelah Anda mengaktifkan arai, Anda secara alami akan tahu kekuatannya. Dengan hal-hal ini, Anda dapat meninggalkan hidup-hidup. Namun, saya tidak tahu apakah Anda bisa mendapatkan Longjing. Aku harus pergi lebih awal. Anda bisa melakukannya sendiri. Kemudian dia menyerahkan semua hal kepada Lin Ming. Dengan itu, leluhur jahat itu sepertinya ingin pergi tanpa omong kosong. Melihat ini, Lin Ming terdiam. Untuk sesaat, dia ingin bertanya mengapa leluhur jahat itu pergi dengan terburu-buru setelah dia mendapatkan pagoda peninggalan. Pada saat ini, Lin Ming secara alami mengumpulkan apa yang telah diberikan leluhur jahat kepadanya. Memang, sebelumnya, ketika utusan hantu dan anak-anak mereka berada di luar hutan Yuhe, mereka menggunakan cara arai. Lin Ming telah melihat kekuatan bendera arai kecil ini. Bab 1068. Sekarang dia memiliki satu set bendera arai di tangannya. Lin Ming secara alami tahu bahwa itu dia memiliki satu jaminan keamanan lagi, dan begitu juga 3 jimat lainnya. Pada saat ini, tidak jauh, suara bergetar tanah memekakkan telinga terdengar, yang membuat tubuh Lin Ming tampak tanpa sadar sedikit terkejut, dan kemudian matanya menatap masa lalu. Jelas, pada saat ini, keberadaan gelap dunia barat dan banyak Master Shaolin telah memulai Perang Dunia Kedua. Tapi yang mengejutkan Lin Ming, momentum Perang Dunia Kedua jauh lebih kuat daripada yang pertama. Pada pemikiran kedua, Lin Ming bisa mengerti mengapa. Berani sentimen, sebelum kedua belah pihak pertama kali dimulai, jelas memiliki pikiran tentatif. Baru saja, Master Tongming mencoba memaksa banyak penguasa hutan untuk memberi jalan melalui pagoda peninggalan, tetapi dia gagal. Kali ini, dia hanya bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, perhatian Lin Ming secara alami lebih dalam keberadaan gelap dunia barat, terutama pada mereka yang memancarkan berbagai napas yang berbeda. Lin Ming telah melihat Batman, Raja Serigala dan orang lain. Dia secara alami lebih memperhatikan kemunculan tiba-tiba makhluk gelap yang aneh. Benar saja, Lin Ming juga dapat melihat dengan jelas bahwa itu makhluk gelap aneh ini telah mengumpulkan keuntungan dari Batman, manusia serigala dan alien, dan bahkan dapat menampilkan aura mereka. Dapat dibayangkan bahwa makhluk gelap yang aneh ini dapat mengerahkan sarana dan kekuatan mereka sejauh mana. Kemudian saya melihat bahwa itu masing-masing makhluk gelap yang aneh ini memiliki tinggi lebih dari 10 meter. Tak perlu dikatakan, di belakang mereka juga tumbuh sepasang sayap daging,
dan mereka semua bersinar dengan perak. Makhluk gelap yang aneh ini juga dapat menampilkan semua jenis kekuatan magis. Lin Ming juga menemukan bahwa itu hanya 2 makhluk gelap seperti itu yang mengepung seorang Master Shaolin dengan 9 tingkat kekuatan di alam spiritual. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi mereka hanya membela secara pasif. Pada saat yang sama, jeritan juga terdengar. Hanya dalam beberapa menit, Lin Ming bisa melihat bahwa itu ada lebih dari 30 Master Shaolin yang meninggal di tangan kegelapan. Sebaliknya, hanya ada 4 atau 5 orang dalam kegelapan dunia barat yang meninggal dalam pengepungan beberapa Master Shaolin. Pada saat ini, pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Dia bertarung dengan kepala biara Shaolin. Abot Shaolin, kami bahkan tidak menunjukkan 20% kekuatan kami dalam tembakan pertama kami sekarang. Dalam beberapa menit, Anda semua akan mati. Saya telah memberi Anda kesempatan untuk hidup, tetapi Anda tidak menghargainya. Sekarang sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Pada akhir kalimat, pria kekar itu memberi minuman keras, dan tinjunya menjadi sebesar bola biru, dengan udara gelap yang kuat di atasnya. Pada saat berikutnya, dia menabrak langsung cahaya keemasan Abbas Shaolin. Untuk sesaat, suara klik terdengar, dan cahaya keemasan di luar kepala biara Shaolin akhirnya muncul celah. Dengan kekuatan Anda, saya ingin memecahkan penutup lonceng emas kultivasi saya ke tingkat yang sempurna. Aku hanya dalam hayalan, tetapi ketika kepala biara Shaolin tidak menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba tertegun. Memang, pada saat ini, dia melihat dengan sangat jelas bahwa itu dengan udara gelap di tinju sisi lain melilit penutup lonceng emas di luar tubuhnya. Bel guci di luar kepala biara Shaolin pecah seperti balon. Segera setelah itu, pupil Shaolin Abot juga menyusut. Di matanya, dia dengan jelas melihat bahwa itu tinju berukuran bola basket memukulnya. Puff! Kepala biara Shaolin tidak bisa menghindar sama sekali, dan seteguk besar darah sudah menyembur keluar langsung. Pada saat yang sama, dia terbang terbalik. Tetapi kepala biara Shaolin memang orang yang kuat dengan kekuatan yang cukup untuk mengubah alam spiritual. Ketika dia berbalik di udara, kakinya dengan kuat di tanah. Tapi kepala biara Shaolin tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya. Kekuatan sisi lain terlalu ganas dan merajalela di tubuhnya. Pada saat ini, dia hampir tidak mendukung. Dia tahu betul bahwa itu jika lawan memukul lagi, dia akan terluka parah. Abot Shaolin, aku akan melihat apakah kamu bisa menghentikan pukulan keduaku. Tentu saja, untuk pertama kalinya, pria kekar itu bisa memikirkan hal ini. Dia tersenyum muram, tubuhnya melintas, dan tinjunya sebesar bola basket terangkat tinggi, dan dia membombardir Shaolin Abot lagi di udara. Dengan kuas, wajah Shaolin Abot menjadi putih. Kekuatan tinju lawan lebih kuat. Ini lebih dari 5 kali lebih kuat dari tinju pertama. Di bawah gaya bertarung lawan, kepala biara Shaolin bahkan merasa bahwa itu dia terkunci dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam sekejap, kepala biara Shaolin memiliki 3 kata dalam pikirannya. Tapi tiba-tiba, Abbas Shaolin hanya melihat kilatan cahaya keemasan di depannya. Cahaya keemasan ini juga membungkus seluruh tubuhnya. Bang! Tepat pada saat ini, pukulan pihak lain datang. Namun, pada saat ini, kepala biara Shaolin sangat senang. Memang, dia merasa sangat jelas bahwa itu kekuatan tinju lawannya yang kuat, yang lebih dari 5 kali lebih kuat, langsung dihapus. Rasanya seperti tinju anak-anak. Ketika dia bisa menghentikan pukulan dengan mudah, kepala biara Shaolin tiba-tiba merasakan sesuatu. Ketika dia mengarahkan matanya dan melihat cahaya keemasan di tubuhnya, ada kilatan ekstasi di matanya dan teriakan terkejut di mulutnya. Dharma Kasok memang, pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas. Cahaya keemasan yang melilit tubuhnya adalah Kasok. Dharma Kasok sudah keluar. Apakah itu tangan Biksu Wuji? Untuk sesaat, kepala biara Shaolin terkejut. Ketika dia memutar matanya sedikit, dia melihat sosok yang tipis. Dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan ekspresi tidak ada kesedihan dan tidak ada sukacita. Pada saat ini, Abbas Shaolin masih memiliki ekspresi tidak percaya di matanya, dan dia terkejut. Biksu Wuji lebih tua dari nenek moyangnya. Aku baru saja mendengar tentang dia di rumor. Mengapa dia tiba-tiba muncul pada saat ini? Sosok itu tampaknya mengabaikan kepala biara Shaolin. Dengan minuman ringan,
kasok yang dibungkus dengan kepala biara Shaolin terbang ke udara, dan segera naik angin. Saat berikutnya, semburan jeritan terdengar, dan lebih dari selusin makhluk gelap yang kuat terbang satu persatu dengan darah di mulut mereka. Sikat, sisa keberadaan gelap dunia barat, wajah segera menjadi pucat. Semburan suara kosong, satu persatu juga tidak bisa membantu tetapi mundur. Senjata roh, melihat adegan seperti itu, Lin Ming terkejut dan diam-diam menebak. 1069, senjata roh, melihat kekuatan kasok yang mengerikan. Pria kekar itu segera menyadarinya dan berseru. Dia juga tampaknya mengucapkan kalimat tanpa sadar, di antara 6 sekte, tidak ada senjata roh sama sekali. Bagaimana kaos kaki ini bisa menjadi senjata roh? Tetapi menurutnya, jika jubah ini bukan senjata roh, itu tidak bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dia melihat sekeliling, tetapi juga tidak bisa membantu secara tidak sadar takut karena keringat dingin. Saat ini, hanya ada 9 orang yang tersisa di sampingnya, termasuk 10. Artinya, beberapa saat yang lalu, di bawah serangan instan kasok ini, lebih dari 50 makhluk gelap yang kuat musnah selama lebih dari 40 tahun. Anda tahu, dalam menghadapi ratusan Master Shaolin, keberadaan lebih dari 50 jenis kegelapan hampir berada di atas angin, dan tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan mereka semua. Tapi apa yang terjadi sekarang? Begitu kasok ini muncul, itu segera mengubah situasi, dan hampir menghapus keberadaan gelap banyak negara barat. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan kasok ini sangat mengerikan. Ketika saya memikirkan hal ini, pria kekar harus menerima kenyataan bahwa ada senjata spiritual di kuil Shaolin. Sepertinya kita tidak bisa mempercayai semua rumor dari dunia luar. Untuk sesaat, jejak penyesalan keluar dari hati pria kekar itu. Namun, dia mengikuti dengan cermat, tetapi ada cahaya hitam di matanya, yang juga mengungkapkan rasa tekad. Jelas, dia hanya memiliki satu tujuan. Artinya, jika Anda tidak mendapatkan Longjing, Anda tidak akan pernah berhenti. Pada saat ini, jubah emas telah diletakkan kembali pada sosok yang tampak tipis, dan cahaya keemasan di atasnya menghilang segera. Untuk sesaat, kasok, yang diletakkan kembali pada biarawan Wuji, tampak tua. Pada saat ini, semua murid Shaolin, termasuk kepala biara Shaolin, secara alami memiliki mata mereka pada Biksu Wuji. Mereka bisa melihat bahwa itu meskipun ada sentuhan ekstasi di mata semua orang, mereka masih merasa takut. Memang, menurut pendapat semua orang, bahkan jika Biksu Wuji muncul terlambat sedetik, kepala biara Shaolin meninggal di tangan pihak lain. Tak perlu dikatakan, semua murid Shaolin yang hadir ditakdirkan. Biksu Wuji, pada saat ini, kepala biara Shaolin membuka mulutnya terlebih dahulu, dan matanya pasti tidak menunjukkan jejak ketakutan. Untungnya, Anda menyadari keberadaan gelap dunia barat, masuk ke gerbang gunung, dan menunjukkan diri Anda pada waktunya. Jika tidak pada titik ini, kepala biara Shaolin masih takut. Memang, jika Biksu Wuji tidak muncul tepat waktu, dia akan menjadi mayat sekarang. Pada saat ini, di hadapan mata Shaolin abot, Biksu Wuji tampak seolah-olah dia tidak sedih atau bahagia. Lebih dari 40 orang gelap di dunia barat tewas sekaligus, dan wajah Biksu Wuji tampaknya tidak melihat gelombang apapun. Mendengar kata-kata Abbas Shaolin, bibir Biksu Wuji bergerak dengan lembut dan mengucapkan sepatah kata pun, keberadaan gelap dunia barat menyusup ke gerbang gunung. Aku tidak menyadarinya, dan aku tidak peduli alasan mengapa aku tiba-tiba muncul bukan untuk menyelamatkan semua orang. Pernyataan ini secara alami membuat semua murid Shaolin, termasuk kepala biara Shaolin, terlihat terkejut dan bingung. Menurut pendapat semua orang, Biksu Wuji tiba-tiba muncul, dan muncul tepat waktu. Jika bukan karena invasi keberadaan gelap dunia barat, apa yang akan menjadi alasannya? Pada saat yang sama, pria kekar, 10 makhluk gelap di dunia barat, sama-sama terkejut ketika dia mendengar ini. Untuk apa itu? Tentu saja, kepala biara Shaolin tidak bisa membantu bertanya. Tiba-tiba, Biksu Wuji melihat ke kiri. Apakah ada orang lain di sini? Melihat ini, Abbas Shaolin dan yang lainnya mengatakan mereka tidak terkejut. Itu benar-benar palsu. Ada yang lain di sini. Mengapa kita tidak memperhatikan? Memang benar bahwa itu ketika pagoda Buddha di tangan Master Tongming tiba-tiba menghilang, semua orang meragukan apakah ada tuan lain di sekitar, tetapi pada awalnya, mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak jauh, Lin Ming, yang berada dalam keadaan tembus pandang,
tidak bisa tidak bertepuk tangan di dalam hatinya. Pada saat Biksu Wuji mengucapkan sepatah kata pun, matanya tertuju pada pandangannya. Tentu saja, biksu yang tiba-tiba muncul menyadari keberadaannya untuk pertama kalinya. Kemudian dia melihat bahwa Biksu Wuji mengikutinya dan berkata, "Anak muda, jangan bersembunyi. Tunjukkan dirimu." "Nak," salah satu murid Shaolin di sebelah Biksu Wuji berkata, dengan nada dingin dan membunuh, "Kamu menyelamatkan kami terlebih dahulu, dan membunuh banyak dari 6 sekte utama, termasuk murid-murid Shaolin. Anda harus membayar dengan darah bahkan jika Anda pergi ke ujung bumi, Anda tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan biarawan Wuji." Pada saat ketika murid Shaolin membuka mulutnya, Lin Ming menatapnya dan mengenalinya untuk pertama kalinya. Murid Shaolin ini adalah seorang master Shaolin di tepi area terlarang di gunung belakang Shaolin. Saat ini, pembukaan master Shaolin membuat Lin Ming merasa bingung dan mengerutkan kening. Ketika Lin Ming melihatnya lagi, dia melihat 4 tokoh lain, yang juga 4 murid lainnya dari 6 sekte utama yang muncul di tepi area terlarang di gunung belakang Shaolin. Pada saat ini, salah satu dari mereka juga membuka mulutnya dan berkata dingin dengan tatapan membunuh. "Nak, kamu sangat berani sehingga kamu berani membunuh banyak murid dari 6 sekte utama di gerbang gunung Shaolin. Sekarang mengapa Anda begitu pemalu dan bersembunyi? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda akan keluar dan membunuh semua orang yang hadir." Mendengar kata-kata murid ini, mata Lin Ming lebih bingung. Setelah memasuki gerbang gunung Shaolin, dia tidak membunuh siapapun kecuali murid sekte King Cheng. Jika Anda memikirkannya sedikit, Lin Ming hanya muncul. Dia juga flash. Dia tidak jauh dari semua orang. Dia tampak seperti hanya 10 meter jauhnya. Jarak ini, bagi banyak ahli, secara alami dapat diabaikan. Jika Anda ingin bergerak, serangan akan datang ke lawan secara instan. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa tidak mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kecuali untuk murid sekte King Cheng, saya tidak menyerang orang lain." Tuan Shaolin pertama kali memberikan dengungan dingin. "Jangan berpura-pura, anak laki-laki bau. Anda membunuh hampir 40 murid dari 6 sekte utama, termasuk Shaolin. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda ingin menyangkalnya, tetapi Anda tidak dapat menyangkalnya sama sekali." Murid lain dari 6 sekte juga berkata, "Ya, Anda membunuh orang. Alasan mengapa Anda menyelamatkan kami sebelumnya adalah benar-benar bermain trik pada kami." "Itulah yang kau katakan." Bab 1070, "Oh, aku hanya menggodamu saat aku menyelamatkanmu." Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Ketika orang-orang ini berbicara, dia juga menatap mata mereka. Tentu saja, Lin Ming dapat melihat bahwa itu orang-orang ini tidak membingkainya. Dalam hal ini, apa yang dikatakan orang-orang ini adalah benar. Namun, dia secara alami tahu dengan sangat jelas apakah dia telah membunuh orang-orang itu setelah menyelamatkan mereka. Tentu saja tidak. Memikirkan hal ini, Lin Ming tiba-tiba menyadari. Untuk sesaat, dia ingat bahwa itu banyak murid dari keluarga Pertapa telah mengatakan bahwa itu dia telah melukai banyak murid dari keluarga Pertapa dan membunuh Yan Qingnian dan pemimpin sekte Pertapa Longmen. Tampaknya pria yang berpura-pura menjadi diriku telah muncul lagi. Kali ini, saya mulai dengan murid-murid dari 6 sekte utama, memikirkan hal ini. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menyadari keseriusan masalah ini. Jika pihak lain diizinkan untuk berpura-pura seperti ini lagi, mungkin semua kekuatan di dunia akan memiliki perseteruan besar dengannya. Meskipun Lin Ming tidak takut akan hal itu, dia tidak dapat diizinkan untuk melanjutkan tuduhan palsu semacam ini. Orang macam apa seperti 2 kacang polong? Lin Ming mengerutkan kening. Menurut murid keluarga yang tersembunyi, orang ini terlihat seperti saya, dan memikirkan hal ini, hati Lin Ming juga bergerak. Lin Ming memikirkan situasi tak terduga sekarang. Pada saat itu, metode pernapasan di tubuhnya mulai bekerja secara mandiri, dan ada rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan di hati Lin Ming. Leluhur jahat juga mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa itu ada jenis yang sama. Bukankah, untuk sesaat, wajah Lin Ming sangat jelek? Apakah ayahku berpura-pura menjadi diriku? Baru saja, dia muncul dan membunuh banyak murid dari 6 sekte utama. Segera, Lin Ming juga diam-diam menggelengkan kepalanya dan menyangkal dugaan ini di dalam hatinya. Apakah mereka anggota lain dari klan Shenlong? Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, saat ini, Lin Ming hanya bisa menebak seperti ini.
Dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa itu ayahnya akan berpura-pura menjadi dia dan membunuh murid-murid keluarga pertapa dan 6 sekte besar untuk menjebaknya. Lin Ming tidak memiliki petunjuk, tapi tentu saja dia tidak akan mengakui apa yang belum dia lakukan. Berpikir tentang hal ini, Lin Ming secara alami mulai berbicara dan berkata perlahan, "Saya, Lin Ming, berani. Kecuali murid sekte King Cheng, saya tidak membunuh orang lain. Percaya atau tidak, nak, kamu," katanya, menggigit giginya pada Lin Ming, "kami berlima melihat bahwa itu Anda membunuh murid-murid dari 6 sekte utama. Tidak ada gunanya menyangkalnya lagi hari ini. Dengan Abbas Shaolin dan Biksu Wuji di sini, Anda tidak dapat melarikan diri. Anda tidak punya pilihan selain mati." Untuk sesaat, Lin Ming memberikan dengungan dingin, "Jika aku benar-benar membunuh semua orang, mengapa aku tidak membunuh kalian berlima saja? Apakah saya hanya menunggu Anda untuk muncul dan membuktikan bahwa saya seorang pembunuh?" Master Shaolin juga berkata, "Tentu saja Anda ingin membunuh kami, tetapi Anda tidak pernah memikirkannya. Kami masih memiliki napas pada titik ini." Tuan Shaolin tidak sabar dan bahkan lebih membunuh. Dia berkata dengan marah, "Kamu juga makhluk gelap di dunia barat, dan kamu juga cara yang aneh dan jahat untuk menyerap napas orang lain. Hari ini, tidak peduli apa, Anda harus mati." Singkatnya, Master Shaolin memiliki semua momentum ketika dia mengatakan itu. Hal yang sama berlaku untuk 4 murid lainnya dari 6 sekolah. Menderita kematian. Saat berikutnya mereka mendengar suara terkejut, dan kelimanya sudah bergegas ke Lin Ming. Dengan suara 5 ledakan udara, kelima orang ini juga datang ke Lin Ming dalam sekejap. Tinju besar mereka dibungkus dengan aura yang sangat kuat, dan mereka juga menghancurkan langsung di 5 bagian tubuh Lin Ming yang berbeda. Dang dang dang, tapi saat berikutnya dengan 5 suara umum dampak logam terdengar. Pada saat yang sama, 5 jeritan, hampir tanpa urutan tertentu, mulai berdering. Dalam sekejap, dalam perasaan 5 orang, tinju kuat mereka tampaknya memukul beberapa jenis benda logam yang tak terkalahkan. "Ini adalah toples lonceng emas dari keterampilan sihir Shaolin. Bagaimana kamu bisa tahu toples lonceng emas dari kekuatan sihir Shaolin?" "Tidak mungkin." Saat berikutnya, ketika 5 orang tetap mata mereka juga tertegun, dan mata mereka tiba-tiba melebar. Sejauh mereka hampir menonjol, mereka tampak berteriak di mulut mereka. Memang, pada saat ini, mereka berlima dengan jelas melihat bahwa itu lapisan cahaya keemasan muncul di luar Lin Ming, menunjukkan penampilan lonceng emas. Dengan penglihatan mereka dapat melihat untuk pertama kalinya bahwa ini bukan perisai lonceng emas dari keterampilan sihir Shaolin, dan itu tidak bisa menjadi keterampilan lain. Justru karena penegasan inilah mereka merasa sangat luar biasa. Karena mereka juga percaya bahwa itu Lin Ming adalah eksistensi gelap di dunia barat, dan bagaimana dia bisa berlatih keterampilan Shaolin yang sangat sulit ini. "Apa? Ini adalah toples lonceng emas dari keadaan sempurna." Ketika ada kilatan cahaya keemasan di luar tubuh Lin Ming, kepala biara Shaolin tidak bisa membantu menunjukkan hantu seperti penampilan. "Anda tahu, meskipun ia juga telah dikultivasikan toples lonceng emas untuk keadaan yang sempurna, ia telah berlatih selama beberapa dekade, ditambah bakatnya. Tapi berapa umur Lin Ming? Bahkan jika dia berlatih toples lonceng emas, bahkan jika dia berbakat, dia tidak bisa mencapai tingkat kesempurnaan yang sama dengannya." Pada saat syok ekstrim, mata kepala biara Shaolin penuh keraguan. Dia tanpa sadar melihat Biksu Wuji di sebelahnya dan sepertinya ingin mendapatkan jawaban darinya. Tapi itu tampaknya tidak di luar harapannya. Pada saat ini, Biksu Wuji masih dalam keadaan tidak sedih dan tidak ada sukacita, seolah-olah dia tidak bisa membuat ekspresi lain di wajahnya. Namun, dia sepertinya merasakan mata Shaolin Abbot yang bertanya. Biksu Wuji berbicara samar-samar, "Tidak mengherankan bahwa anak ini, sebagai alien, telah mempelajari toples lonceng emas dan mencapai tingkat yang sempurna. Keberadaan semacam ini secara alami berbakat." Berbeda, untuk sesaat, kepala biara Shaolin juga ingin bertanya jenis alien apa dia. Kemudian dia melihat Biksu Wuji dan berkata, "Abbot, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah 9 lapisan alam spiritual. Pergi untuk melawannya. Jika Anda bukan lawannya, maka semua orang akan bersama-sama." Berbicara tentang kalimat terakhir, mata Biksu Wuji masih menyapu puluhan master Shaolin yang tersisa. "Biksu Wuji, jangan khawatir. Saya memiliki kekuatan 9 tingkat alam spiritual.
Tidak mudah untuk berurusan dengan anak kecil seperti itu. Tampaknya kalimat terakhir membuat kepala biara Shaolin marah. Setelah itu, dengan dengungan dingin, kepala biara Shaolin melintas dan datang langsung ke Lin Ming. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.